Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membuat atau mempraktekkan lagi bagaimana caranya membuat 3 router dan 3 PC saling terhubung. Setting IP address ya, kalau bisa dibilang, men-setting IP addressnya. Oke, di sini saya menggunakan Cisco paket. Langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membuatnya. Oke, langsung saja di sini kita praktekkan bagaimana caranya. Yang pertama kita membutuhkan router, 3 buah router yang pilih generik ya. 1, 2, 3. Dan setelah itu kita membutuhkan 3 PC. 1, 2, 3. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel. Bagi kalian yang tidak tahu menghubungkan kabelnya harus menggunakan kabel apa, bisa langsung kalian menggunakan otomatis dari router ke router dulu, dari PC ke router. Dari PC ke router kita hubungkan dulu. Setelah itu dari router ke router kita hubungkan. Nah, oke. Seperti yang kita lihat di sini semua merah karena belum kita setting. Langkah pertama yang perlu kita setting adalah men-setting IP dari routernya tersebut. Langsung saja kita setting router pertama. Oke, yang pertama kita setting IP pada routernya, yaitu klik lalu config. Di sini kita masukkan dulu IP address pada serial 2. Seperti yang kita lihat di sini ada satu kabel saja yang terhubung. Jangan lupa kita on-kan, lalu kita tulis IP address-nya di sini, yaitu 30.1.1.1. Submax-nya ini kita bikin otomatis saja. Lalu selanjutnya kita setel IP address-nya pada fast internetnya. Jangan lupa kita on-kan. Kita masukkan IP address-nya yaitu 50.1.1.1. Seperti biasa, subnext-nya kita otomatiskan. Kemudian lanjut pada router kedua. Router yang di tengah ya. Kita setel dulu serial number-nya, serial 2-nya, jangan lupa di on-kan. IP address-nya kita masukkan 30.1.1.2. Submax-nya seperti biasa kita buat otomatis. Karena dia di sini di tengah, kita di tengah yaitu 3 kabel, salah maksud saya. Jadi kita membutuhkan serial 3. Jangan lupa kita on-kan. Kita masukkan IP address-nya yaitu 150.1.1.1. Nah, seperti biasa, subnext-nya otomatis. Setelah itu lanjut kita masukkan IP utamanya. Jangan lupa kita on-kan seperti biasa, yaitu 100.1.1.1. Subnext-nya juga seperti biasa, kita buat otomatis. Kemudian kita masuk ke setelan router ketiga. Ya, di sini kita setelkan dulu pas internetnya. Jangan lupa kita on-kan 200.1.1.1 seperti biasa. Dan serial number-nya di sini 2 karena dia di ujung tadi kan kabelnya cuma 1. Kabel yang dibutuhkan 2. Yaitu IP address di sini kita buat 150.1.1.
31.2. Nah, subtext juga otomatis. Seperti yang kita lihat di sini sudah berwarna hijau, artinya IP address-nya sudah ada, namun belum bisa kita kita hubungkan dari PC1 ke PC3. Setelah tadi kita setting semua IP address pada router, maka kita lanjut men-setting IP address pada PC-nya. Kita masuk ke IP konfigurasi, kita masukkan IP address-nya yaitu 50.1.1.2. Dan default gateway-nya yang IP address dari router pertama, berarti 50.1.1.1. Oke, kita silangkan. Selanjutnya PC2 yang di tengah, kita setel IP konfigurasinya yaitu 100.1.1.2. Otomatis juga subnext-nya kita biarkan gateway-nya IP yang ada di router kedua yang di tengah tadi, yaitu 100.1.1.1. Oke, kita silangkan. Selanjutnya di PC ketiga, kita setel juga IP-nya yaitu 200.1.1.2. Subnext-nya juga kita biarkan otomatis. Gateway-nya yaitu IP dari router ketiga yang ini, berarti 200.1.1.1. Nah, di sini semua sudah kita masukkan IP konfigurasinya, tapi di sini juga belum bisa kita gunakan atau belum terhubung, karena kita bakalan men-setting lagi pada routernya. Oke, untuk settingan selanjutnya kita masuk ke dalam router 1. Sini kita akan men-setting dari static router. Kemudian kita masukkan IP address yang tadi 150.1.0.0. Dan untuk submax-nya sini kita tidak bisa bikin otomatis ya. Di sini karena kita akan membikinnya per 16, berarti rumus submax-nya itu 255.255.0.0 dan next sub-nya itu 30.1.1.2. Kemudian kita add. Nah, di sini jika berhasil maka akan muncul per 16 di sini. Kemudian kita masuk lagi. Di sini ini kita ganti 150-nya menjadi 200. Kemudian untuk di sini kita akan membuat untuk per 24. Berarti di sini subnext-nya juga kita ganti 255.0. Dan ininya tetap next sub-nya, kemudian kita akan add seperti tadi per 24. Kemudian setelah itu kita ganti lagi di sini untuk per 8. Jadi kita ganti sini 100.0. Nah, untuk submax-nya sini kita buat 0 karena per 8 akan kita buat. Kemudian kita add. Nah, seperti yang tadi per 8. Masuk kita ke setel router yang tengah. Static. Kemudian kita isi lagi networknya. IP-nya 50.0.0.0. Dan di sini kita akan bikin per 8 seperti yang tadi rumusnya 255.0.0.0. Dan untuk next sub-nya yaitu 30.1.1.1. Kemudian kita add 50 per 8 nih. Kemudian kita masukkan lagi. Sini kita ganti IP-nya jadi 200. Di sini kita akan bikin per 24.
Berarti rumusnya 255 yang tadi. Seperti yang tadi, 255.255.0. Dan untuk next subnya, depannya kita ganti jadi IP 150.1.1 dan belakangnya 2. Kemudian kita add. Oke. Berhasil di sini. Selanjutnya kita ganti lagi ke router yang ketiga. Kita masuk ke static, kita isi IP address-nya lagi. Di sini kita akan membuat subnext-nya yaitu per 8 ya. Kita masukkan IP address-nya 30.0.0.0. Subnext-nya itu per 8 tadi, berarti 255.0.0.0.0. Dan next hop-nya itu 150.1.1.1. Kemudian kita add per 8. Setelah itu selanjutnya kita rubah sininya saja menjadi 50. Kemudian kita add 50. Setelah itu kita ganti jadi ini 100. Depannya lagi kita ganti jadi 100. Lalu kita add. Nah, setelah semuanya kita setting tadi statiknya, bakalan kita tes apakah terhubung semua ini dari komputer 1 ke komputer 3 dengan cara mengirimnya surat melalui ini dan men-setting IP dari CDM-nya atau IP-nya kita tes. Oke, langsung saja kita buktikan caranya dengan mengirim surat dari PC 1 ke PC 3. Successful, berarti sudah benar. Dari PC 2 ke 3 successful juga, dari PC ketiga ke 1 successful. Nah, di sini kita langsung coba juga untuk yang ke apa namanya tuh, dari CMD-nya, dari IP address ke IP address dengan cara mengepingnya. Caranya langsung kita bikin ke PC 1, kemudian command prompt. Di sini kita akan mengeping router dari komputer yang ada yang kita setting tadi. Kita tes ping 200.1.1.2. Apakah berhasil? Oke, TTL berarti berhasil. Kita tes lagi, coba ping 100.1.1.2. Oke, TTL berhasil semua. Oke, berarti konfigurasi yang kita setel yang tadi sudah terhubung semua komputernya. Nah, oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kurang jelas, saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.